Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih berbicara atau membahas tentang ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliau di sini akan menukil beberapa perkataan dari salafun saleh. Tentunya di sini lebih khususnya beliau menukil dari a'immah al-Hanabilah, para imam dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Qala al-musannifu rahimahullah tanbihun, berikut ada satu peringatan. Qala Ibnu Nasrillah berkata, lazimu istihbabi ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari disunnahkannya ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya? Istihbabu syaddir rihali ilaiha, disunnahkannya perjalanan atau bepergian untuk ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ziarah, ada perjalanan. Karena ziarah ke makam Nabi itu dianjurkan, disunnahkan, maka perjalanan untuk mewujudkan ziarah tersebut juga disunnahkan. Lianna ziyaratahu lil haji ba'da hajjihi la tumkinu biduni syaddir rihali, karena ziarahnya orang yang haji, ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang haji setelah ia selesai dari ibadah hajinya, itu tidak mungkin dilakukan tanpa harus perjalanan ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ziarah. Maka karena ziarah itu sendiri dianjurkan, maka perjalanan untuk ziarah itu juga dianjurkan. Fahadha katasrihi bistihbabi syaddir rihal bistihbabi syaddir rahli li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini seperti pernyataan yang tegas tentang dianjurkannya melakukan perjalanan untuk menziarahinya sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala al-musannifu Syekhul Islam Muhammad Taqiyuddin Al-Futuhi Al-Hambali. Nah, di sini beliau juga akan menukil dari perkataan Syekhul Islam Muhammad Taqiyuddin Al-Futuhi Al-Hambali. Qala Syekhul Futuhi, Syekh Al-Futuhi berkata, wa sunna ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi radhiyallahu ta'ala anhuma, disunnahkan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga makam kedua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, fa yusallimu alaihi mustaqbilan lahu, maka dia memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadap kepadanya. Thumma yastaqbilul qiblata, kemudian dia menghadap kiblat. Wa yaj'alul hujrata an yasarihi, ketika dia menghadap kiblat, otomatis dia akan menjadikan kamar atau makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sebelah kirinya. Thumma yad'u, kemudian ia berdoa di situ. Wa yahrumu tawafu biha, dan dimakruhkan, wa yahrumu tawafu biha, dan diharamkan tawaf di sekitar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu at-tamassuhu wa raf'us sauti indaha, dan juga dimakruhkan mengusap-ngusap dan meninggikan suara di sisi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini maka dari itu
karena tidak boleh ya mengangkat suara di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diambil juga bahwasanya tidak boleh ya, tidak boleh atau dengan bahasanya dimakruhkan mengangkat suara, meninggikan suara di sekitar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. قال المصنف الشيخ مرعي ibn Yusuf al-Hambali. Ini adalah nukil dari Syekh Mar'i bin Yusuf al-Hambali. Qala Syekh Mar'i bin Yusuf fi kitabihi Dalilul Talib. Syekh Mar'i bin Yusuf fi kitabihi, dalam kitabnya Dalilul Talib, beliau berkata, wa sunna ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabru sahibaihi ridwanullahi alaihima. Kata beliau, kata Syekh Mar'i, disunnahkan menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur kedua sahabat beliau radhiyallahu taala anhuma. Wa tustahabbu sholatu fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disunnahkan sholat di masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Kenapa? Wahiyya bi alfi sholatin. Pahalanya, pahala sholat di Masjid Nabi itu sama dengan 1000 sholat. Allah. Wa fil Masjidil Harami bi mi'ati alfin. Sedangkan di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 sholat. Allah. Allah marzukna, Allah marzukna, Allah marzukna bidzalika ya Rabb. Semoga kita ini semua mendapatkan rizki, kesempatan untuk datang dan melaksanakan sholat di 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Wa fil Masjidil Aqsa bi 500 intaha. Dan di Masjidil Aqsa itu pahalanya sama dengan 500 sholat. Allah. Makanya karena fadilah yang luar biasa ini disunahkan ya, tidak apa-apa syaddur rihal ilal masajid ats-tsalatsah. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kenapa? Kalau 3 masjid itu, karena 3 masjid itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Allah. Al-Imam Syekhul Islam Majduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fayruz Abadi, Al-Fayruz Abadi, sahibul Qamus. Di sini beliau akan menukil dari perkataan Imam Syekhul Islam Majduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fayruz Abadi, beliau yang ngarang kitab Al-Qamus. Qala fi kitabihi As-Silatu wal Bushar. Beliau Al-Imam Al-Fayruz Abadi ini punya kitab namanya As-Silatu wal Bushar fi sholati ala khairil bashar. Beliau berkata di dalam kitabnya ini, i'lam anna as-salata ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'inda qabrihi akaduh. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kuburnya itu lebih ditekankan, lebih muakkad, dikukuhkan. Sehingga fayustahabbu i'malul mutiyyi liidrakil fawzi bihadha syarafil azim wal mansibil karim. Sehingga dianjurkan menempuh perjalanan untuk meraih kemuliaan besar dan kedudukan mulia ini. Qala al-Qadhi Ibn Kajj, berkata al-Qadhi Ibn Kajj, wa huwa al-Qadhi Yusuf ibn Ahmad ibn Kajj. Beliau adalah Qadhi Yusuf bin Ahmad ibn Kajj fima hakahu Rafi'i, yang sudah diceritakan oleh Imam Rafi'i. Kata beliau, idza nazara ay yazura qabran nabiy sallallahu alaihi wasallam fa indi annahu yalzamuhu al-wafa'u wajhan wahida. Jika seseorang bernazar untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menurutku, kata beliau, ia wajib menunaikannya tanpa ada perbedaan pendapat di sini, wajhan wahida. Sedangkan
walau nazara yazura qabra ghairihi fa fihi wajhani indi. Dan jika ia bernazar menziarahi kubur selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menurutku ada dua pendapat, ya. Wa qad alima annahu la yalzamuhu bin nadri illa al-ibadat. Dan telah diketahui bahwa yang menjadi kewajiban karena nazar itu hanyalah ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa mimman sarraha bi istihbabiha wa kauniha sunnatan min ashabina ar-Rafi'i fi awakhir babi a'malil hajj. Dan di antara ulama dari kalangan mazhab kami, mazhab Syafi'iyah, yang menegaskan bahwa hal itu dianjurkan dan termasuk sunnah adalah Al-Imam Rafi'i di dalam akhir bab a'mal hajj. Jadi ziarah atau perjalanan ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disunahkan. Wal Ghazali fil Ihya wal Baghawi fit Tahdhib. Imam Ghazali juga menjelaskan dalam Ihya-nya, wal Baghawi fi at-Tahdhib, wa Syekh Izzuddin ibn Abdussalam fi manasikihi. Juga Syekh Ibn Abdussalam fi manasikihi dalam kitab manasiknya, wa Abu Amr ibn Salah wa Abu Zakaria an-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Semua mengatakan disunnahkan pergi untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal Hanabilati Asy-Syaikh Muwaffaquddin wal Imam Abul Faraj Al-Baghdadi wa ghairuhuma. Dan juga di antara ulama yang mengatakan sunnah, ya, pergi untuk ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan mazhab Hambal, mazhab Imam Ahmad ibn Hambal adalah Asy-Syaikh Muwaffaquddin wal Imam Abul Faraj Al-Baghdadi. Wa minal Hanafiyyati Sahibul Ikhtiyar fi Syarhil Mukhtar lahu عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات المستحبات. Juga dari kalangan Hanafiyah, yaitu penulis kitab Al-Ikhtiyar dalam kitabnya Syarah Al-Mukhtar, di mana beliau membuat satu bab khusus tentang masalah ini dan menghitungnya sebagai amalan sunnah yang paling utama di antara yang dianjurkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ammal malikiyatu faqad haka al-Qadi Iyad minhum al-ijma'a ala dhalika. Wa fi kitab Tahdhib al-Matalib li 'Abd al-Haq as-Saqli 'an Syekh Abi Imran al-Maliki. Adapun dari kalangan mazhab al-Malikiyah, faqad haka al-Qadi Iyad minhum al-ijma' ala dhalik. Qadhi Iyad menukil adanya ijma', kesepakatan dari mereka tentang hal itu. Wa fi kitab Tahdhib al-Matalib, dan disebutkan dalam kitab Tahdhib al-Matalib karya Abdul Haq As-Saqli dari Syekh Abu Imran Al-Maliki, di mana beliau mengatakan anna ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun, bahwasanya ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya adalah wajib. Tapi bukan diartikan wajib yang apabila tidak datang untuk ziarah ke makam Nabi itu akan berdosa, ya, bukan mempunyai arti demikian. Qal Abdul Haq ya'ni minas sunan al-wajibah. Yang dimaksud dengan istilah wajib di sini adalah sunnah yang wajib, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa fi kalamil Abdi al-Maliki fi syarh ar-risalati anna al-mashya ila al-Madinati li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu min al-Ka'bati wa min Baitul Maqdis. Dan dalam perkataan Al-Abdi Al-Maliki dalam Syarah Ar-Risalah, bahwa perjalanan menuju Madinah untuk menziarahi
kubur Nabi SAW itu lebih utama daripada perjalanan ke Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ya, sampai segitunya mereka mengatakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa aktsaru ibaratil fuqaha'i ashabil madhahibi taqtadi istihbab as-safari liz-ziyarati. Dan kebanyakan ungkapan para fuqaha dari berbagai mazhab menunjukkan akan dianjurkannya melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum istahabbu lil haji ba'da al-faraghi min al-hajji az-ziyaratah. Li'annahum istahabbu lil haji ba'da al-faraghi min al-hajji az-ziyaratah. Jadi maf'ul dari istahabbu, ya. Karena mereka para fuqaha menganjurkan seorang haji setelah selesai dari hajinya untuk berziarah. Wa min daruratiha as-safaru. Dan hal itu tentu memerlukan perjalanan, ya, karena tidak mungkin ziarah dengan kesaktian, ya, kecuali dia punya karomah kan mungkin. Wa amma nafsu ziyarati fal adillatu 'alaiha katsirah. Adapun tentang ziarah itu sendiri, kan tadi berbicara tentang perjalanan untuk ziarah. Nah, untuk ziarahnya sendiri maka dalilnya itu banyak. Minha qauluhu ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ja'uka, mereka datang padamu wahai Rasul. Datang, itu kan datang kan ziarah. Karena kalau datang ke Nabi SAW, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul juga mendoakan, istaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Berarti disunahkan ziarah itu sendiri. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun wa anna a'mala ummatihi ma'rudatun alaihi, intaha. Dan tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW itu hidup dan amalan umatnya itu akan diperlihatkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara asy-syaikh jumlatan min ahaditsiz ziyarah. Kemudian beliau Syekh ini menyebutkan sejumlah hadis tentang ziarah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh Muhammad ibn Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Syarihul Adhkar. Al-Imam Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, beliau yang menyarah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Qala mu'alliqan ala qauli An-Nawawi, di mana beliau berkata sebagai komentar atas ucapan Imam Nawawi ketika Imam Nawawi mengatakan fa inna ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam min ahammil qurbati wa arbahil masa'i. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya ziarah kepada Nabi SAW termasuk ibadah yang paling agung dan usaha yang paling menguntungkan. Nah, di sini Imam Ibnu Allan berkata, wa kaifala wa qad wa'ada az-za'ira bi wujubi syafa'ati sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana tidak, padahal bagi orang yang berziarah itu telah dijanjikan pasti akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya la tajibu illa li ahli iman. Dan syafaat itu tidak akan diberikan kecuali untuk ahli iman yang mukmin. Fa fi dzalika at-tabshiru bil maut 'ala al-iman ma'a ma yanḍummu ila dzalika min sama'ihi sallallahu alaihi wasallam salam az-zairi min ghairi wasitatin. Maka di dalamnya terdapat
kabar gembira bahwa seorang akan wafat dalam keadaan beriman. Ma'ama yanzumu illa dzalik, disertai dengan tambahan bahwa beliau Nabi SAW itu mendengar salam dari orang yang berziarah secara langsung tanpa perantara, biduni wasitah, min ghairi wasitah. Karena kalau orang mengucapkan salam pada Nabi SAW dari tempat yang jauh, itu kan ada malaikat yang bawa salamnya dan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbara anna fulan ibna fulan salla alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. أخرج أبو الشيخ من صلى علي عند قبري سمعته. Kata beliau, kata Abu Syekh, barang siapa bersalawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku mendengarnya. Wa man shalla alayya ba'idan u'limtuhu. Dan barang siapa bersalawat kepadaku dari tempat yang jauh, maka hal itu akan disampaikan kepadaku. Qala al-Hafidh wa yunzaru fi sanadihi. Al-Hafidh berkata perlu diteliti sanadnya. Wa akhraja Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun orang yang mengucapkan salam atasku melainkan Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salamnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala al-Hafidh hadithun hasanun akhrajahu Ahmad wal Baihaqi wa ghairuhuma. Al-Hafidh berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan juga yang lainnya. Wa umbitu 'an Syekh As-Subki fi Shifa'is Saqam qal i'tamada jama'atun min al-a'immati 'ala hadha al-hadith fi istihbab ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa i'timadun sahih. Dan aku diberitahu dari Syekh As-Subki dalam kitabnya Shifa'us Saqam, di mana beliau berkata, i'tamada jama'atun 'anil a'immah min al-a'immah. Sejumlah ulama besar menjadikan hadis ini sebagai landasan akan disyariatkannya ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa i'timadun sahih, dan itu memang benar. I'timad yang sahih. Kenapa? Li'anna az-za'ira idza sallama alaihi waqa'a ar-raddu alaihi min qurbin wa tilka fadilatun matlubah. Intaha. Karena orang yang berziarah bila ia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi secara langsung menjawab salam itu dari dekat. Dan hal itu merupakan sandaran yang kuat. Wa huwa i'timadun sahih. Wa huwa i'timadun sahih. Wa qa'aradu alaihi min qurbin wa huwa i'timad, bukan. Wa tilka fadilatun matlubah. Lagi-lagi ya. Li'anna az-za'ira idza sallama alaihi, karena ketika orang yang ziarah apabila ia mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waqa'a ar-raddu alaihi min qurbin. Nabi secara langsung menjawab salamnya dari dekat. Wa tilka fadilatun matlubah. Dan itu adalah keutamaan yang kita cari. Allah sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aqul وردّه عليه كذلك بنفسه ولو لم يكن للزائر من القرى إلا هذا الخطاب لكان فيه الغنى. Aqul, saya berkata,
Jawaban salam dari beliau itu secara langsung dengan dirinya sendiri, ya, seandainya ziarah itu tidak memberi hasil selain mendapatkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, andai kata orang yang ziarah ke makam Nabi dan mengucapkan salam, andai kata ia tidak mendapatkan selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjawab langsung salamnya, lakana fihi ghina, sungguh itu sudah memadai, sudah cukup gitu. Andai kata orang yang ziarah ke makam Nabi lalu mengucapkan salam ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung menjawab salamnya, kalau ia pergi ke Madinah jauh-jauh hanya mendapatkan itu, itu sudah cukup, ya. Kaifa fihi syafa'atul uzma, apalagi ya di dalamnya terdapat syafaat yang agung. Wa mudha'afatus salati fi dzalikal haramil asna, serta pahala solat yang berlipat ganda di tanah haram yang mulia itu. Allah وقد أورد جملة من الأحاديث في ذلك التقي السبكي في شفاء السقام، وابن حجر الهيتمي في الجوهر المنظم، وتلميذه الفاكهي في حسن الاستشارة في آداب الزيارة. انتهى من الفتوحات الربانية عن الأذكار النووية. وقد أورد جملة من الأحاديث، dan telah disebutkan sejumlah hadis oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam Shifa'us Saqam, juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Jawhar Al-Munazzam, serta muridnya Al-Fakihi dalam kitabnya Husnul Istisyarah fi Adabiz Ziyarah. Intaha, sudah selesai kutipan ini semua dari kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah 'ala Al-Adhkar An-Nawawiyah, ya, juz 5 halaman 31, ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin.